Coba lagi di TV. Dan sekarang kita mau masuk lagi ke rekomendasi smartphone akhir tahun 2022. Ini untuk rentang smartphone 3 sampai 5 juta rupiah. Nah, yang lain mana? Oh, udah ada. 1, kedua, 2, ketiga udah ada. Mungkin kalian belum subscribe ya, jadi nggak lihat. Jadi di subscribe dulu. Nah, sekarang mari kita mulai pembahasan yang kali ini. Oke, sekarang kita masuk ke rentang smartphone 3 sampai 5 juta rupiah ya. Tapi sebelum mulai enaknya gimana? Disclaimer dulu. Yeah. Oke, udah dibaca ya. Kalau rasanya masih kurang lengkap bacanya, bisa mundur lagi, terus di pause dulu, dibaca detailnya. Kita nggak akan bahas macam-macam supaya nggak ada keributan di kolom komentar nantinya ya. Jadi sudah ada disclaimer dulu. Kita mulai aja sekarang. 3 sampai 5 juta rupiah. Bukan 5 jutaan ya. Iya. 3 sampai 4999999 gitu ya. Jadi di bawah 5 juta lah kayak mungkin pasnya ya. Oke, harapan kita apa nih? Harapan kita itu paling nggak bisa dipakai nyaman sampai sekitar 2 tahun. 2 tahunan ya. Terus 2 tahun. juga untuk smartphone 5G di kelas harga segini tuh udah mulai gampang dicari. Ya, Tapi kalau misalnya smartphone-nya masih 4G dan punya keunggulan tersendiri juga masih nggak apa-apa gitu. Ya, betul. Terus juga SoC di rentang ini harusnya udah ada di kelas menengah dan lebih menjurus ke menengah atas sih. Di Menengah atas. performanya kenceng-kenceng lah yang kita pilih di sini. Oke. Dan untuk RAM kita udah nggak rekomendasiin yang 4 GB sih di sini. Jadi minimal 6 GB lah. 6 RAM-nya. minimum ya. Dan storage-nya paling nggak 128 GB. 128 GB. Oke, kita mulai dari yang pertama. Poco X bukan. Itu udah lama ya. Udah lama. Dulunya iya mungkin Dulunya ya. iya. Dulunya iya, tapi kan sekarang udah nggak ada ya. Iya. Yang itu yang pakai 860. Yes, dan sayangnya nggak ada penerusnya juga. Jadi Iya, ya nggak ada udahlah. penerusnya. Jadi ya belum ada lagi gitu ya. Yes, kita pilihin yang baru-baru lah. di yang sini lah. baru-baru. Oke, yang pertama apa? Ada Vivo T1 Pro 5G. Wah, ada Vivo. Ada dong. Tumben. Ada Vivo di sini. Yo, Ya. 8128 ya? Iya, 828. 828. Harga? Terakhir kita cek harganya ada di sekitar 4,5 juta. 4,5 juta. Ini- Tentunya dari namanya udah 5G ya. Iya, udah 5G. Terus juga banyak fitur-fitur menarik lah. Terus Dan yang paling penting fiturnya adalah Snapdragon 778G. yes. Iya, udah ya, nggak usah bahas yang lain lagi. Kayaknya udah cukup jadi alasan untuk beli ini gitu loh. Udah cukup ya. Snapdragon 778G yang terkenal kencang dan stabil. Harganya murah di sini ya. Harganya juga murah di 4 jutaan. Baterainya lumayan baik. Terus juga chargingnya cukup kencang. Di bawah 1 jam. Di bawah 1 jam. Di bawah 1 jam. Iya. Layarnya udah AMOLED 90 Hz. Oke, Tampilannya cukup juga ya. oke. Oke. Kamera utamanya bisa sampai 4K 30 dan Full HD 60 juga bisa. Ada. Buat IG ini asik Yes. nih. Paling nggak kamera utama lah. Karena SoC-nya mampu. Oh iya, karena mampu. Oke. Terus juga pakai penjualan masih lengkap, chargernya kencang tadi masih disediakan di dalam box. Masih ada chargernya. Masih. Oke. Terus yang perlu diperhatikan apa nih? Paling di ini sih storage. Ini kan harganya udah kelas 4,5 juta ya. 128 udah oke dong. 128 sih udah cukup seharusnya. Cuman dia nggak punya slot micro SD. Oke. Jadi Nggak ada pastiin aja kalian sebelum beli ini 128 GB itu cukup atau enggak gitu Cukup. aja sih. Iya. Terus belum ada apa nih untuk selfie? Kamera utamanya sih sama ultrawide udah oke. Cuman selfie-nya ini mentok di Full HD 30 aja seperti Belum biasa. ada 60. Belum ada 60 di Tapi sana. banyak yang high end juga belum 60. Itu dia. Iya. Jadi ya oke lah ya. Terus mungkin desain buat kalian yang harus banget pakai punch hole ya mungkin ini nggak cocok. Tapi kalau buat gue sih nggak terlalu peduli ya. Fitur nomor 1. Performa kelengkapannya tuh udah gokil banget lah ini. Nggak bisa beli yang 10 juta ya, jangan berharap ada punch hole lah. Iya. Ya yang penting fiturnya sih. Fitur performance udah oke, kelengkapannya udah oke sih ya. Kalau cuma ini tampilan, lagian kan cuma kita yang lihat tampilannya. Iya. Ya kan? Yang belakang kan lihat sisi belakangnya aja. Betul. Oke. Ya, gue
kesayangan sih dari sisi speakernya sih. Sayangnya Oh, wow. speaker masih mono di sini. Untuk kelas pas setengah juta masih mono ya, Iya, agak iya, disayangkan iya. lah. Cuman kalau waktu udah terbiasa pakai handsfree atau mono speaker juga nggak masalah ya. Ya udah, bukan masalah juga berarti buat kalian. Punya IP rating? Sayangnya enggak. Oh enggak ya, ini enggak. Enggak juga. Ini enggak ada IP rating sayangnya ya. Sayang nggak ada IP rating. Tapi udah oke lah, udah 5G dan yang paling penting tadi 778G ada di sini. Jadi gaming juga harusnya stable kencang dingin. Yes. Nah, ini lengkap banget ya. Lanjut berikutnya lagi. Nah, waduh, ini yang kita kasar-kasar juga ada Samsung di sini. Ada Samsung. Galaxy M23 5G. Enggak, yang nggak disangka-sangka itu ada Samsung lebih murah. Lebih murah. ada Samsung lebih murah. M23 5G. Ini Yes. kayaknya ini ya. Idola ya nih. Idola tahun ini ya. Idola tahun ini. Harganya bahkan bisa naik terus. Iya. Terakhir kita cek di pasaran yang 6 GB 128 GB tuh 3,7 juta kurang 1.000. Padahal seinget gue pas lagi Harusnya di 3,5 ya. harusnya di maksudnya. bawah 3,5 deh. Jarang-jarang kan ada smartphone mid-range semakin lama semakin naik Semakin harganya. naik. Ini bahkan kalau nggak salah sama M33-nya overlap. Iya. M33-nya turun, M23-nya naik. Yes. Iya, tapi kenapa? Ini yang pertanyaannya kenapa? Kita juga pas ngetes sebetulnya waktu dulu tuh rasanya aneh ya. Iya. Masih ingat waktu itu Gunawan yang pening sendiri itu. Yes. Tes udah, syuting udah, terus Ada update. tiba-tiba ada update. Begitu ada update dites, loh kok jadi kayak gini. Iya. Tiba-tiba performanya bisa kebuka. Ini pakai Snapdragon 5G jelas 5G ya. Snapdragon 750G dia. Nah, 750G ini nggak tahu dapat sisaan dari mana nih Iya, Samsung. Lucu nih 750G. Terakhir gue liat 750G di Samsung tuh di tablet. Iya Terus tablet. turun ke smartphone 3 Tabletnya jutaan. juga nggak murah loh itu. 9 juta. 9 juta, iya. Masih inget banget gue. Makanya. Nah, ini tetap oke, apalagi di harga segini ya. Terus bisa unlock performa gaming di sini dan berasa banget unlocknya. Kalau nggak percaya cek video reviewnya ya, Yes. bisa dicek. Caranya juga ada di situ. Layarnya 120 Hz. IPS sih, maksudnya IPS Samsung bukan ya, AMOLED. IPS atau PLS kita nggak tahu lah ya. Yes. Tapi yang jelas sekelas ini. Tapi sekelas Samsung biasanya IPS atau PLS ini bagus, nggak ada masalah untuk jangka panjang ya. Gamut coveragenya juga udah asik Yes. ya. Terus kameranya. Khas Samsung lah ini loh, khas Samsung. Ini terlalu khas Samsung. Yes. Terlalu khas Samsungnya itu ya ada ultrawide wajar. Ada ultrawide oke. Walaupun kalau dibandingkan sama brand lain sih banyak yang nggak punya ultrawide Nah, juga deket-deket 3 juta ya. Itu. Kalau kalian sadar lihat review-review smartphone tahun ini tuh ultrawide jadi salah satu korban pemangkasan tahun ini. Tapi di M23 masih ada. Masih ada ultrawide dan kita bisa pindah-pindah kamera waktu ngerekam. Iya. Ini fitur ajaib sih untuk kelas harga segini tuh jarang ada yang bisa. Iya, gitu. waktu ngerekam tuh kaget loh, kok masih ada fiturnya ya. Dipencet loh kok pindah ya. Iya. Udah gitu kamera utama bisa 4K. 4K ya. Terus masih ada jack 3,5 juga. Masih ada jack 3,5. Terus One UI. Ya jelas ya One UI itu update-nya oke. Yes. Walaupun ini bukan yang 4 tahun sih, harusnya kalau M23 biasanya 2 tahun plus 3 tahun ini ya. 3 tahun apa tuh security update ya. Yes. Oke. Jadi dari berbagai aspek nih 3 jutaan sih susah dilawan sih jujur aja Susah. untuk kelas harga segini dan datang dari Samsung dulu biasa. Apalagi banyak yang mempaketkan dengan charger. Yes. Oh iya, itu masuk dalam kelemahan jadinya. Itu jadi kelemahan. Kelemahannya adalah dia nggak datang dengan charger. Yes. Ya, ini tidak ada chargernya. Tidak ada chargernya. Nggak ada chargernya di sini. Cuman ya itu mungkin ide yang bagus sih buat banyak brand yang nggak mau masukin charger di situ, jadi paket penjualan aja. Jadi pas penjualan itu ada bundling gitu. Yes. Soalnya banyak toko online yang ngebundling dengan chargernya di situ. Terus apalagi nih RAM storage mungkin di kelas 3 jutaan lain ada yang ngasih 8128 sih. Sedangkan di sini RAM-nya masih 6 GB. Cuman ya dari pemakaian kita kemarin nggak masalah. nggak masalah sih, masih cukup. Terima kasih pada UI-nya. Iya. Even untuk main game masih oke kok. Masih oke. Charging ya nggak hebat-hebat banget di 15 watt. Tapi ya itu ya Samsung. Iya. 15 watt pun masih di bawah 2 jam, masih 1 Yes. jam sekian gitu. Targetnya itu aneh sih ya, 15 watt 1 jam sekian, 25 watt 1 jam sekian, semua juga 1 jam sekian. Kalau desain mungkin ada komplain ya masih pakai notch, cuman kalau dari sisi kita sih kayak nggak masalah melihat Iya sih. kelengkapan yang di Iya, sebetulnya nggak terlalu masalah ya. Lagian kan kita tidak bisa berharap produsen tiba-tiba switch langsung Yes. nggak pakai notch, gara-gara ya banyak juga dulu waktu notch pertama kali keluar banyak yang suka sih sayangnya, jadi susah berubah. Betul. Terus Yang agak gue sayangkan ini Apalagi? justru dari perekaman videonya mungkin dari sisi kualitas gambarnya udah bagus, cuman entah kenapa Samsung nggak menyematkan fitur Full HD 60 fps. 60 fps-nya nih. 60 fps 60 itu fps-nya belum kenapa ada. ya? Padahal tuh Iya. gue yakin tuh kamera dan SoC itu udah bisa, cuman kayak emang sengaja nggak dikasih di sini. Seri M. Set. Ya kan? Yes. Seri M gitu ya.
Terus fitur ekstranya juga minim ya, dual speaker nggak ada, IP rating juga nggak ada. Ya sudahlah, tapi harganya segitu. Harganya 3 jutaan. Tapi bisa juga ngomong ya harga segitu naik terus soalnya. Makanya harganya naik. Dan ini jadi salah satu pilihan kita di apa namanya, dari seluruh jajaran Samsung yang kelas harga mirip. Ada juga Samsung punya, cuman ini jadi salah satu pilihan kita. Iya. Oke, berikutnya ada, wah ini bisa dibilang pendatang baru. Iya. Untuk harga segini, ya ini juga layak sih ini. Dia punya kelebihan yang susah banget ditandingin sama smartphone lain itu. Ya susah. Ini adalah Infinix Zero 20 atau Zero 20 ya. Ini dari namanya aja udah Infinix. Udah nyusahin ya. Namanya aja 8256 udah ya. Iya. RAM 8. RAM 8 storage 256 di harga 3,6 juta. Yes. Aduh. Emang nggak ada 5G? Emang nggak ada 5G. Karena pakai Helio G99. Yes. Tapi Helio G99 mantep. Performanya mantep. Kamera selfie gimana? Terbaik di 3 jutaan. No debat. Buat gue sih no debat. Terus dilengkapi optical image stabilizer untuk kamera selfie. Siapa yang punya di 3 jutaan itu? Harusnya Vivo. Tapi sayangnya nggak ada. Sayangnya malah justru direbut sama dia sekarang ya. Ini 1080p juga ada di situ. 1080p 60. Oh 60 ya, 60. 1080p selfie Full HD 60. LED flashnya juga masih ada. Selfie. Iya. Oh iya, catatan juga nih kan. Kalau kalian nonton reviewnya mungkin ada kita bilang belum jalan ya. Iya, ada kelemahan selfie Full HD 60-nya belum jalan. Sekarang tapi udah. Saat video ini dibuat sudah ada update yang datang untuk memperbaikinya. Jadi selfie-nya Full HD 60-nya udah benar sekarang. Jadi dia dipastikan langsung masuk. Yes. Tadi kita masih mikir masuk enggak. Iya, karena masih ada masalah di kan di video awal. kemarin Full HD 60-nya tetap 30 fps, enggak 60 fps bener. Sekarang udah fix 60 fix. Keren. Nice. Ultra wide autofocus. Siapa yang punya? Ultra wide autofocus, kamera utama ya, ultra wide autofocus. Siapa yang punya? Samsung jelas enggak. Iya. Samsung jelas punyanya di atas banget. Dan ini membuat kamera ultra wide bisa jadi kamera makro juga. Nah, ini baru bener. Ini baru bener. Perekaman video 2K30 oke lah ya. RAM storage gede banget, layarnya juga udah AMOLED 90 Hz. Ada NFC. Nah, ada NFC. Stereo speaker ada juga. Paket penjualnya lengkap, chargernya kenceng juga. Ya, kayaknya nggak ada kelemahan. Nggak ada. Yang pertama jelas dia belum 5G. Yes. Jadi kalau bicara kekinian, kalian tinggal kota besar, mungkin yang di Jakarta sering main ya daerah SCBD. Selain harus bawa botol Corkcicle, harus udah bisa 5G juga ya. Karena ada 5G situ, gitu kan. Ya tapi nggak masalah sih sebetulnya ya, karena belum begitu merata juga 5G, belum merata tepatnya, malah belum merata, dan 5G tetap butuh 4G, ya. Jadi ya 4G aja masih oke lah sekarang. Terus kamera bagus ya. Kamera bagus. Tapi kita nggak bisa berharap ini mau ngelawan mikrofonnya Samsung. Ngelawan. Infinix masih banyak PR dari sisi mikrofonnya. PR. Dan lagi-lagi kalau kita bicara soal software, belum ada janji nih. Iya. Belum ada janji. Yuk Infinix janjiin. Iya. Samsung walaupun seri M paling nggak udah dikasih tahu gitu loh. Kan 2 tahun kalau nggak salah. Kalau M nggak sebanyak seri A, tapi paling nggak udah ada kejelasan di awal gitu. Lah A04 aja berani 4 tahun loh. Itu ajaib ya. Iya. Terus yang banyak dikomplain notch untuk kamera selfie. Cuman, ya lagi-lagi kita nggak terlalu peduli sih sebetulnya. Lagi ada optical image stabilizer di dalamnya, jadi gue maklumin lah. Dimaklumin banget lah situ ya. Dan paling OS sih. Iya, karena mau murah. Iya. Apa yang diharapin sih mau murah, jadi OS-nya ada bloatware, ada iklan ya wajar. Itu wajar banget. Pengguna Poco sama Redmi harusnya relate sih. Ngerti sih harusnya. Paham lah ya, ya. Akalin sendiri lah bagaimana cara supaya nggak ketemu iklan-iklan itu. Tapi secara umum dia all rounder sadis sih. Sadis. Ini keren. Dan kelebihannya kayak gue bilang tadi, susah dilawan, bahkan nggak ada yang bisa ngelawan kelebihannya gitu. Ya buat di 3 jutaan ya kalian akan sedikit pusing milih mau M23 atau mau yang satu ini. Yes, betul sekali. Akan pusing. Oke, berikutnya lagi. Ini masih rekomendasi kuat juga di sini, dan Samsung lagi. Cuma ini udah mepet 5 juta sih ini. Udah mepet 5 juta. Tadinya nggak masuk. Cuma begitu cek pasaran harganya, loh kok jadi segini. Tadinya di 6 jutaan. Tadinya di 6,3. Sekarang jadi sekitar 4,8 juta. Aneh ya. Samsung Galaxy M53 5G, RAM 8GB, storage 256GB.
Di bawah 5 juta. Yes, di bawah Agak-agak 5 dream juta. come true sih. Iya. Iya. Ini kaget juga pas lihat cek pasaran lu kok 4,8 jutaan gitu. Iya. Ini pakai Dimensity ya. Dimensity 900. Jadi udah kencang. Udah kencang. Udah 5G. 5G. Iya. Layarnya juga udah bukan PLS IPS AMOLED. Super AMOLED plus 120 Hz Samsung lah gitu. Oke, mantap. One UI? Rekaman video Oh iya, sorry, perekaman video dulu bisa 4K depan belakang. 4K depan belakang ya. Selfie 4K ini jarang. Dari tadi kan Jarang. masih apa namanya 2K lah. 2K gitu atau Ini Full HD 60. 4K. 4K juga, Full HD 60 juga ada. Full HD 60 depan belakang juga. Depan belakang juga. Mantap. Jarang kan ada yang punya Jarang. kan. Udah mic-nya mic Samsung Mic-nya lagi. Samsung. Ya udahlah. One UI udah nggak usah dibahas ya. Walaupun memang ini M. Jadi harapannya 2 tahun lah. Iya, harapannya 2 tahun. Tapi pasti ada lah kalau sini ya. Yang jadi masalah sama handphone kayak gini apa coba? Apa tuh? Kalau disimpan, berasa banget tuh kalau disimpan. Begitu dihidupin setelah 1 tahun apa 6 bulan dihidupin update terus. Itu masalah yang menyenangkan sebetulnya ya. Tipis, ringan, ya lumayan tipis dan ringan, Iya. ya nggak yang besar gitu. Mungkin apalagi ya, desainnya juga udah modern ya. Pansol, ayo kalian nyari pansol, mau yang murah, mau Samsung, nah ini ada nih, Yes. ya, yang murah-murah amat sih, 4,7, tapi udah 4,8 ya, lumayan lah ya. Oke, hal yang perlu diperhatikan apa di sini? Harganya udah mepet 5 juta ini. Udah sampai 5 juta. Dan ini performanya mungkin belum bisa, baru bisa mendekati 778G lah. Iya, 7 baru mendekati 78G. Ini Ini bukan yang paling kencang. Bukan yang paling kencang di sini. Tapi bukan berarti nggak kencang. Iya. Ya, kalau cuma 750G mah lewat. Yes. Dan ini juga Samsung masih pakai apa? Teknologi refresh rate-nya belum yang adaptif di sini. Masih ngunci ya. Masih ngunci. Iya. Jadi pemakaian 120 dan 60 Hz itu cukup berasa di pemakaian di konsumsi baterai cukup berasa. Oke, terus dia kuat kamera. Kuat kamera. Di kamera utama sama Ultra wide lah. wide di situ. Ya oke lah. Sisanya anggap aja bonus. Ultra wide-nya juga masih ini ya, masih manual ya. Ya. Manual, masih fix fokus dan fokus. Full HD 30. Full HD 30. Yang 4K itu kamera utama sama selfie-nya. Lalu fitur-fitur gimana? Fitur. Jack audio udah nggak ada. Jack audio udah nggak ada. Charger udah nggak ada. Yes. Dan IP rating belum ada. belum dual speaker. Belum dual speaker juga. SIM tray juga hybrid. Hybrid. Iya. Tapi tetap aja sih ini menarik sih. Iya. Tetap ini salah satu opsi yang menarik dan harganya kayaknya barusan turun. Nggak tahu gimana caranya bisa di bawah 5 juta itu. Yes. Ya. Oke. Untuk rekomendasi yang kuat itu 4 itu udah paling bener kayaknya di kelas harga segini. Nah, tapi ada beberapa yang layak untuk dipertimbangkan di rentang harga 3 sampai 5. Yang pertama adalah ini sebetulnya bukan smartphone karena kita nggak bikin kategori yang satu ini karena terlalu sedikit ya. Jadi kita pilih aja ya. Kita gabungin aja ya. Gabungin aja. Ini adalah sebuah tablet. Lagi-lagi sebuah tablet. Kemarin juga ada tablet kita masukin. Yes. Sempat kita masukin di harga yang entry. Nah, ini ada Redmi Pad yang baru. Iya. Yang RAM 6GB, storage 128 GB. Emang cuma satu. Emang cuma satu, 618. Bagusnya 6. Yes. Bukan bagusnya 4. Iya. Harga di 3,5 juta. Nah, ini merem sih gua. Kalian nyari tablet 3 jutaan terbaik. Udah ini aja, bener. Ya, boleh. Ada yang mau bilang mending pakai iPad itu harganya nggak murah. Mending iPad second, ya kita nggak bahas second. Lihat yang tadi kita udah bahas di depan ya. Kita nggak bahas second, disclaimer-nya ya. Terus mungkin lawannya dia malah dia sendiri. Iya. Bukan Redmi, Xiaomi Pad-nya ya, Xiaomi Pad. Cuma Xiaomi Pad kan harganya di hampir 5. Sampai 5 dan barangnya juga udah goib juga. Udah agak susah dicari barangnya, jadi yang kita masukkan dan menarik ada 3,5 juta ya di 3,5 juta. Jadi ini lebih pas buat masuk. Yes. Layar 10,6 inci, G99 lagi. G99 lagi, performanya kencang. Nggak usah dikipasin, udah kencang. Yes. Refresh rate-nya 90 Hz, udah Yes. di situ coverage-nya juga udah oke di 100% sRGB, quad speaker, kualitas audionya keren lah, Yes. keren. Daya tahan baterai juga oke, ya. Berapa kali gue pakai juga buat nonton lama, kalau jalan terus bablas gitu, ya. UI-nya agak beda ya. Agak beda. Jangan disamain dengan MIUI. Ini UI-nya agak beda. Ini lebih ringan di sini UI-nya. Multitasking sih asik di sini. Mungkin kelemahannya banyak yang nanya kalau pakai stylus gimana? Dia nggak ada stylus khusus buat dia. Sayangnya belum. Nggak ada. Jadi kalau kalian pakai stylus universal itu bisa, tapi itu sama aja pakai jari, cuma lebih kecil aja poinnya. Sebetulnya gitu.
Gitu. Dan dia juga tidak ditawarkan dengan keyboard, sayangnya nggak ada. Betul. Tapi kalian bisa pakai keyboard apapun. Ada yang nanya, bisa pakai keyboard nggak? Semua Android itu bisa pakai keyboard dan mouse. Lewat Bluetooth bisa, mau lewat USB bisa. Rata-rata itu bisa. Kalau dia nggak bisa itu yang aneh. Gitu. Pada umumnya emang semuanya bisa. Nah, tapi pasti ada yang mesti diperhatiin. Ada apa aja nih? Nah, yang pertama itu tablet ini Wi-Fi only ya. Ya. Dia nggak ada konektivitas 4G-nya walaupun dipakai SoC Helio G99, cuman emang ya nggak ada 4G-nya gitu. Wajar sih. Wajar. Wajar sih, nggak ada. Semua orang punya handphone sekarang. Dan ya untuk Dan kalau mau dipakai buat handphone tuh aneh juga gitu. iya. Dia nggak ada bisa begini itu nggak bisa gitu. Agak aneh. Halo gitu. Terus Sensor minim, sensor minim, tapi ini tablet. Mungkin yang disayangkan tuh gyronya. gyronya. Gyro nggak ada. Lu mau main apa? PUBG begini-begini nggak bisa. Genshin Impact mau ngeker mau mana gitu nggak bisa di fine tuning. Iya. Nggak bisa di fine tuning kan jadinya. Tapi ya udahlah ya. Itu minus-minus kecil. Terus charging cuma 18 watt ya. Untuk baterai yang gede emang agak lama. Tapi baterai irit sih. Cuman untuk 3,5 juta agak susah nyari lawannya. Ini terutama kalau kalian emang nggak butuh stylus, atau pen atau S Pen atau apalah itu ya. Lebih ke multimedia buat main game ini asik banget lah. Edit video enak, Edit video juga enak. kenceng. Oke, next yang layak buat diperhatikan berikutnya adalah Ada dari Realme. Realme masuk akhirnya. Realme 9 Pro Plus. 9 Pro Plus 5G. Yes. 8128 harga mepet atas tapi harga ini. mepet atas 4,9 juta 999.000. Iya. Kenapa masuk? Kameranya. Oh, kameranya. Oke. Jadi untuk foto ya berarti ya. Untuk foto ya. Untuk foto yang luar biasa nih kayaknya. Karena gelap-gelap Betul. jalan terus. Gelap-gelap jalan terus dia. Jadi kalau ngomongin sensornya ini adalah salah satu yang terbaik untuk kelas menengah. Dia pakai Sony IMX766 yang biasa dipakai di kelas menengah atas atau flagship gitu. Yes. Dan sempat beberapa teman kita di media lain juga ada yang bikin heboh juga karena sempat dibandingin sama iPhone dan bisa bersaing. Shout out ke K2G. Iya. Dan beberapa teman yang lain juga ada yang pakai kok. Ada sekitar gue emang kamera utamanya buat foto itu apalagi low light ya. Low light itu gila dia. Luar biasa emang keren. Layarnya udah AMOLED, baterai juga lumayan awet. Masih ada audio jack. Jadi kalau buat bikin konten colok aja. Bisa dapat yang murah-murah ya, dapat mic yang murah-murah masih bisa di situ. Performanya juga masih terbilang kencang dan stabil. Dimensity 920. 920 adem, stabil. Masih ada performanya lah. Iya. Yang perlu diperhatiin apa di sini? Storage pertama nih kalau 128 ya. Dia ada varian 256 nih, cuma udah tembus di atas 5 juta. Oh iya, ini untuk 128 soalnya. Untuk 128. Dan nggak ada dukungan micro SD sayangnya ya. Sayangnya. Lalu kita masih nemu iklan. Ya. Terus juga catatan dari gua gini, kamera utamanya memang luar biasa utamanya. Tapi kalau kalian mencari kelengkapan misalnya kamera selfie dan ultrawide-nya itu jomplang banget. Itu catatannya gitu. Iya. Jadi kamera utama luar biasa, kamera lainnya jangan terlalu berharap banyak. Dari gua gitu aja. Itu sebabnya kita masuk ke honorable mention. Layak untuk diperhatikan. Tapi yang 4 di atas itu tadi yang kita pilih sebetulnya ya. Betul. Kemudian berikutnya ada lagi ini. Tapi tetap menarik sih. Ya. Emang tetap menarik untuk diperhatikan. Punya kelebihan sih. tersendiri ada lagi. kelebihan tersendiri. Di sini ada Infinix Note 12 VIP 8256. Nggak 5G? Enggak. Ini pakai apa? Helio G96. Yes. Ya, bukan G99 juga. Iya. Lumayan stable performance tapi bukan selevel G99 memang. Cuma kelebihannya ada di charging yang luar biasa. Kalau mau ngerasain charging yang luar biasa kenceng, ya ini nih. Iya. 20 menit full di harga segini nih. Di harga 3,8 juta, 20 menit full. Kalau 2 menit full gila sih. Gitu. Layarnya udah AMOLED 120. Terus perekaman video klasik ya. 2K 30, dual speaker. Kualitasnya juga udah oke di sini. Kualitasnya lengkap ya. NFC ada. Semuanya ada lah, beres lah ya. Masih ada audio jack. Masih ada jack. RAM storage-nya gede. Yes. Ya. Tapi yang mesti diperhatiin ya jelas tadi ya. Yang pertama kameranya oke, tapi ya dibanding sama yang lain-lain tadi nggak ngelawan sih. Belum ngelawan Samsung sama Infinix tadi lah yang Zero 20 itu. Gitu. Ini karena harganya di bawah 4 juta sih jadi menarik sih sebetulnya. Karena performanya masih lumayan walaupun ya ini nggak hebat-hebat, nggak kayak 3G99 gitu. Dayaan baterai juga masih belum oke banget. Tapi ini klasik ya untuk smartphone yang chargingnya super kenceng. Biasanya baterai kecil.
emang nggak gede ya. Di sini juga belum ada opsi 60 fps. Perekaman videonya belum ada 60 Belum fps. ada di situ. Lalu masih ada beberapa aplikasi bawa notifikasi. Yes. Ya itu udah biasa. Notifikasinya rame lah kalau pakai UI-nya Infinix gitu. Iya rame. Cuma tampilannya keren sih. Yes. Tampilannya keren. Oke. Yang terakhir yang mesti diperhatikan juga di sini apa? Masih ada Realme Narzo 5G. Ini sebetulnya kemarin masuk Narzo 50 5G ini masuk karena kita nemu ada yang 2,9. Ya. Iya kan? Ada 2,9. Nah, ini buat rentang ini kita masukin lagi buat mengingatkan aja ke kalian bahwa kalau nggak 2,9 kan nemu di 3,2. Iya. Antara 299 sampai 3,2 harganya soalnya. Jadi kita masukin lagi aja di sini buat ngingetin aja. Udah 5G Dimensity 810, refresh rate 90 Hz, dekat dengan 100% DCI P3, daya tahan baterainya oke, paket jalan juga lengkap, charger masih ada di sini. Hasil fotonya lumayan keren di sini. Terus dual speaker NFC ada di sini juga ya. Kalau mau ngerasain Dimensity 810 yang benar tuh di sini. Nah iya betul. Nggak terpetok di RAM. Nggak kebentak sama RAM. Iya kayak siapa ya waktu itu ya? Ya ada lah ya kebentak sama RAM. Sayang banget itu. Ya tentunya masih ada kelemahan-kelemahan kayak kamera itu cuma satu kamera utamanya ya. Yang fungsional. Yang fungsional tuh cuma satu yang banyak dipakai, nggak ada hardware gyro di sini. Rekaman video 1080p 30, SIM tray-nya hybrid dan ya masih ada sedikit-sedikit iklan lah sana sini. Gitu. Jadi yang 4 pertama tadi layak banget untuk dicek. 4 yang kedua ya kalau kalian mau lihat mungkin ada yang cocok buat kalian. Nah, tapi kalau misalnya pilihan kalian nggak ada di sini, bukan berarti kita benci sama pilihan kalian, tapi ya kemungkinan emang nggak kelihatan aja sama kita. Mungkin kalian ada kebutuhan spesifik terhadap itu, tulis aja di kolom komentar, ya. Dan masih mungkin lagi sampai akhir 2022, mungkin kita nggak tahu, mungkin ada lagi yang keluar di rentang harga ini. Ya lagi-lagi nanti mungkin kalian mau tulis di bawah, jangan tulis saya di bawah ya. Siapa tahu ada yang baru-baru yang menarik juga di situ. Tapi untuk sekarang ini yang kita sarankan, bukan berarti yang kita pastikan yang terbaik, belum tentu, karena setiap orang punya pilihannya masing-masing, punya preferensinya sendiri-sendiri. Oke, kalau gitu kayaknya sekian dulu untuk 3 sampai 5 juta rupiah, bukan nanti 5 jutaan. Akan ada lagi tentunya. Akan ada lagi, makanya di subscribe biar kalian bisa lihat sampai yang atas kita akan keluarkan terus. Oke, kalau gitu sampai sini dulu, sampai jumpa lagi di Jagat Review TV.